Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai jurnal tentang SMAW. Saya sendiri Rizky Maulana Yusuf. Ali Akbar Sanjani. Oke, baik, kita langsung masuk ke slide pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yang dimana SMAW itu merupakan suatu proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda berlapis flux sebagai bahan pengisi sekaligus pelindung daerah las. Nah, panas pengelasan dihasilkan dari busur listrik antara elektroda dan juga logam induk, sehingga terjadi peleburan dan juga penyambungan logam. Fungsi SMAW sendiri antara lain untuk menghasilkan sambungan las yang kuat dan permanen, melindungi kolam las dari udara melalui gas dan slag hasil flux, lalu mengontrol kualitas dan sifat mekanik lasan melalui pengaturan arus. Nah, kualitas hasil pengelasan SMAW ini sangat dipengaruhi oleh parameter pengelasan, khususnya arus dan tegangan yang menentukan besar heat inputnya. Nah, perbedaan heat input dapat menyebabkan perubahan pada sifat mekanik, seperti kekuatan tariknya, kekuatan impact, dan juga kekerasan. Baja karbon rendah A242 dan juga A588 ini banyak digunakan pada konstruksi kapal, sehingga perlu kita ketahui karakteristik hasil pengelasannya. Nah, oleh karena itu, penelitian eksperimental ini dilakukan untuk menganalisis variasi arus dan juga tegangan pengelasan SMAW terhadap sifat mekanik dan struktur mikro baja A242 dan juga A588. Oke, jadi pada slide ini menjelaskan tentang material yang menjadi objek penelitian kita. Nah, di sini ada baja A242 yang bisa digunakan untuk konstruksi lambung kapal. Nah, komposisi utamanya adalah besi 99% hampir dengan tambahan karbon, magna, dan silikon dalam jumlah tertentu. Nah, pada baja kedua ada A588 yang digunakan untuk konstruksi fondasi mesin. Komposisinya mirip dengan A242 dengan presentase besi yang sedikit lebih tinggi dan perbedaan kecil pada unsur-unsur keduanya seperti karbon, tembaga, dan fosfor. Nah, di bagian bawah ini ada sketsa yang kemungkinan besar menggambarkan konfigurasi pengelasan yang perlakuan pada material tersebut. Nah, terlihat pada dua grade, yaitu grade A dan grade B, dengan parameter yang melibatkan suhu dan tegangan, menunjukkan bahwa penelitian ini mungkin menguji performa material di bawah kondisi tertentu. Nah, seperti suhu tinggi dan proses pengelasan. Nah, di sini ada slide memperkenalkan dua material baja yang diteliti, komposisi kimianya, dan kemungkinan metode atau kondisi pengujiannya juga akan diteliti. Baik, sekarang kita masuk ke bagian metode, yaitu ada tahapan penelitian, persiapan bahan baku, pemotongan sampel, penjelasan uji tarik, kekerasan mikro, dan pengujian struktur mikro. Nah, tapi yang saya akan bahas di sini yaitu lebih ke metode pengelasan ya. Kita bisa mulai ke gambar yang A. Nah, di gambar yang A itu ada membuat sambungan V-grooving dengan mesin bubut. Nah, kenapa menggunakan mesin bubut? Karena agar presisi dengan sudut 60 derajat. Nah, itu yang berbentuk V itu tuh. Terus ada kita bagian yang gambar kedua itu. Baik, sekarang kita masuk ke gambar B, pengelasan yang dilakukan secara berlapis. Nah, di sini tuh kita menggunakan 3 lapisan ya, tidak seperti biasanya itu satu lapisan. Nah, di sini tuh kita yang paling bawah akan membahas yang root pass. Nah, itu tuh lapisan pertama atau bisa disebut juga sebagai akar las. Nah, yang lapisan kedua dinamakan filter pass sebagai lapisan pengisi, dan yang paling atas itu namanya cap sebagai lapisan penutup. Setelah pengelasan, dilakukan pengujian tarik, pengujian kekerasan mikro, serta pengamatan struktur mikro. Proses pengelasan dilakukan dalam 3 lapisan, yaitu lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, yang bertujuan untuk menghasilkan daerah WM atau weld metal, dan HAZ atau Heat Affected Zone, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruh pengelasan terhadap sifat mekanik dan struktur mikro material. Baik, pada slide ini di sebelah kiri ada tabel grafik hasil pengujian impact dan sebelah kanan ada grafik hasil pengujian tarik. Untuk hasil pengujian impact, nilai ketangguhan tertinggi sebesar 29,85 kgf/m ditemukan pada parameter arus rendah sebesar 60 ampere dan tegangan rendah 20 volt.
Poin pentingnya, semakin tinggi arus dan tegangan yang digunakan, nilai impact-nya justru menurun. Hal ini terjadi karena arus rendah menghasilkan heat input yang lebih kecil, sehingga material tetap ulet dan lebih baik dalam menyerap energi benturan. Sebelah kanan ada grafik hasil pengujian tarik. Terlihat bahwa kekuatan tarik hasil pengelasan SMAW secara umum lebih rendah dibandingkan dengan material mentah atau raw material. Poin pentingnya sama seperti uji impact, penggunaan arus tegangan yang terlalu tinggi menyebabkan penurunan kekuatan tarik pada sambungan, dan variasi parameter sangat memengaruhi integritas sambungan tersebut. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.